Sulawesi Tenggara awalnya hanya merupakan sebuah kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara pada tahun 1960. Sebagai kabupaten ketika itu, pusat pemerintahannya berada di Bau-Bau, Buton. Selanjutnya, pada tahun 1964, pemerintah Indonesia memisahkan Sulawesi Tenggara dari Sulawesi Selatan. Kemudian pada tanggal 27 April tahun 1964, terbentuklah sebuah provinsi dengan nama Provinsi Sulawesi Tenggara, dan pusat pemerintahannya berada di Kendari sampai sekarang. Dalam wilayah Sulawesi Tenggara di masa lalu, berdiri 5 kerajaan yang cukup terkenal, yaitu Kerajaan Buton, Kerajaan Konawe, Kerajaan Mekongga, Kerajaan Muna, dan Kerajaan Sugi Patola. Wilayah kerajaan inilah kemudian hari menjadi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara administratif pemerintahan, Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 15 kabupaten dan 2 kota, diantaranya Kabupaten Bombana, ibu kotanya Rumbia, Kabupaten Buton, ibu kotanya Pasarwajo, Kabupaten Buton Selatan, ibu kotanya Batauga, Kabupaten Buton Tengah, ibu kotanya Lanungkari, Kabupaten Buton Utara, ibu kotanya Buranga. Selanjutnya, Kabupaten Kolaka, ibu kotanya Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, ibu kotanya Tirawuta, Kabupaten Kolaka Utara, ibu kotanya Lasusua, Kabupaten Konawe, ibu kotanya Unaaha, Kabupaten Konawe Kepulauan, ibu kotanya Langara, Kabupaten Konawe Selatan, ibu kotanya Andolo. Kabupaten Konawe Utara, ibu kotanya Wanggudu, Kabupaten Muna, ibu kotanya Raha, Kabupaten Muna Barat, ibu kotanya Sawerigadi, Kabupaten Wakatobi, ibu kotanya Wangi-Wangi. Kemudian 2 kota, yaitu Kota Bau-Bau dan Kota Kendari. Di wilayah ini, masih hidup jenis mamalia, dinamakan anoa, yang pada awalnya hidup di Sulawesi Tenggara dan Pulau Buton, kemudian menyebar ke wilayah Sulawesi Tengah dan Utara. Itulah sebabnya Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat julukan Bumi Anoa. Bahkan, pada lambang Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat kepala anoa sebagai ciri khas daerah. Berdasarkan data BPS tahun 2023, Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki luas wilayah 36.159,71 km persegi, yang terdiri dari 590 pulau. Secara geografis, Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi NTT dan Laut Flores, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Laut Banda, dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Teluk Bone. Suku pribumi Provinsi Sulawesi Tenggara, diantaranya suku Buton, suku Culambacu, suku Kulisusu, suku Muna, suku Padoeh, suku Tolaki, dan suku Wolio. Sementara etnis pendatang diantaranya Bugis, Jawa, Makassar, Bali, Sunda, Sasak, asal Maluku, Tionghoa, asal NTT, asal Sumatera, Bajo, dan suku lainnya. Berdasarkan BPS, jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara sampai pertengahan bulan Juni tahun 2023 sebanyak 2.701.661 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut mayoritas beragama Islam,
disusul Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berdasarkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mencatat bahwa selain bahasa Indonesia, di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat 16 bahasa daerah, diantaranya bahasa Tolaki, Wolio, Cia-Cia, Wawoni, Culambacu, Muna, Kulisusu, Lasalimu Kamaru, Moronene, Bugis, Jawa, Pulo, Sasak, Sunda, Bajo, dan Bali. Wilayah Sulawesi Tenggara terdiri dari daratan dan kepulauan yang cukup luas, mengandung berbagai hasil tambang seperti aspal, nikel, dan bahan galian lainnya. Selain itu, memiliki lahan pertanian cukup potensial, serta menghasilkan berbagai hasil hutan, berupa rotan dan damar serta hasil hutan lainnya. Bumi Sulawesi Tenggara pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang, dan berbukit, serta wilayah kelautan, sehingga mata pencarian penduduknya mayoritas petani dan nelayan, sebagian bekerja di sektor perdagangan, dan karyawan. Dengan potensi sumber daya alam tersebut, menjadikan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu daerah tujuan migrasi, termasuk kehadiran orang Bugis dari Sulawesi Selatan. Pertanyaannya, sejak kapan orang Bugis merantau atau melakukan penghijrahan ke wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara? Berikut penjelasannya. Jika membaca sejarah lokal, hubungan Bugis dengan masyarakat Sulawesi Tenggara telah berlangsung sejak abad ke-16. Hubungan tersebut berawal dari Buton. Dalam sebuah riwayat menyebutkan, pada tahun 1582, Laki Laponto Sultan Kaimuddin, Raja Buton, dalam tahun 1538 sampai tahun 1584, mengutus duta kerajaan, yang bernama Laka Baura, untuk menemui Laten Rirawe Bongkange, Raja Bone ke-7, dalam tahun 1560 sampai tahun 1584. Maksud kedatangan Laka Baura tersebut untuk membantu menyelesaikan sengketa antara Bone dengan Gowa, yang pada waktu itu Gowa dipimpin oleh Manggorai Daeng Mameta, Karaeng Bontolangka I Nijalo, Raja Gowa ke-12, dalam tahun 1565 sampai tahun 1590. Kedua pembesar kerajaan membicarakan pemulihan hubungan Bone dengan Gowa pasca kematian Itaji Barani Daeng Marompa Karaeng Data Tunibata, Raja Gowa ke-11, yang gugur di daerah Bukaka Bone pada waktu memimpin serangan ke Bone pada tahun 1565. Menurut sejarawan Laode Syarif Makmun, menyebutkan, dalam kunjungan itu, Laka Baura, utusan dari kerajaan Buton, kawin dengan salah seorang putri dari keluarga kerajaan Bone. Sejak itulah awal mula hubungan kekeluargaan antara Bugis Bone dengan Buton, Sulawesi Tenggara, pada tahun 1582. Hubungan itu berlanjut pada abad ke-17, yaitu ketika Arum Palaka menyeberang ke Buton pada tanggal 25 Desember tahun 1660. Dalam pelariannya bersama 400 pengikutnya, Arum Palaka mendapat perlindungan oleh Laawu, Malik Sirullah, Sultan Buton ke-9, dalam tahun 1654 sampai tahun 1664. Di Buton, Sulawesi Tenggara, Arum Palaka tinggal selama 3 tahun. Selama itu pula, Raja dan masyarakat Buton
memberikan pelayanan terbaiknya kepada Arung Palaka dan pengikutnya. Budi baik itu tidak bisa dilupakan oleh orang-orang Bugis Bone. Jalinan kekeluargaan kedua daerah takkan tergerus oleh masa, karena diikat dengan perjanjian sakral yang senantiasa dipegang erat oleh generasi penerus kedua daerah. Jejak hubungan Bone dengan Buton dapat dilihat dengan keberadaan sebuah situs gua di Buton yang bernama Liana Lataundu. Gua tersebut sebagai tempat perenungan Arung Palaka untuk menyusun strategi dalam upaya pembebasan negerinya dari belenggu penjajahan Goa. Gua Liana Lataundu adalah bukti sejarah dan salah satu objek wisata di Buton saat ini, dan itulah sebabnya kemudian Arung Palaka mendapat gelar Lataundu. Dalam bulan November tahun 1663, berangkatlah Arung Palaka ke Batavia dengan menumpang kapal company yang bernama Deli Uine, sementara pengikutnya diberangkatkan secara bertahap. Tahun-tahun berikutnya, kedatangan orang Bugis di bumi Anoa, Sulawesi Tenggara terjadi pasca kekalahan Goa dalam Perang Makassar tahun 1666. Akibat kekalahan itu, VOC kemudian memaksa Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Bahkan setelah perjanjian itu, perang masih berkecamuk sampai tahun 1669. Sejak itulah Arung Palaka berhasil membebaskan kerajaan Bone dari penjajahan Goa. Sementara itu, dalam Perang Makassar, kerajaan Bugis Wajo yang dipimpin Laten Rilai Tosengeng, Raja Wajo ke-23, dalam tahun 1658 sampai tahun 1670, membantu kerajaan Goa memerangi Bone. Oleh sebab itu, pada bulan Agustus tahun 1670, Arung Palaka menghancurkan pusat pertahanan kerajaan Wajo di Tosora. Penyerangan itu mengakibatkan tewasnya Raja Wajo Laten Rilai Tosengeng pada tahun 1670. Pada periode inilah banyak orang Bugis Wajo meninggalkan negerinya karena merasa tidak aman dan pergi merantau di berbagai wilayah Nusantara, termasuk tujuan migrasinya adalah Sulawesi Tenggara. Mereka naik perahu dari Siwa menyeberang ke Lasusua Kolaka Utara melalui Teluk Bone. Dalam migrasi orang-orang Bugis itu, banyak diantaranya berdiaspora dengan penduduk pribumi melalui perkawinan. Kedatangan orang Bugis secara besar-besaran di Sulawesi Tenggara terus berlanjut, yaitu pada masa pemberontakan DITI, pimpinan Kahar Muzakar, dalam tahun 1950 sampai tahun 1965. Pemberontakan yang berlangsung selama 15 tahun tersebut, mengakibatkan kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan menjadi karut-marut. Di masa gerombolan itu, hidup serba susah. Sebagian orang Bugis memilih merantau ke daerah terdekat, utamanya di Kolaka Sulawesi Tenggara, yang dianggap aman untuk mencari nafkah, kecuali di sekitar Lasolo, wilayah Konawe Utara. Karena ternyata pemberontakan itu merambah ke wilayah Sulawesi Tenggara dan menjadi area pertempuran antara pasukan DITI melawan tentara Indonesia. Kendati demikian, setelah pemberontakan Kahar Musakar berhasil ditumpas oleh TNI, wilayah Konawe menjadi aman sebagai tujuan migrasi orang-orang Bugis. Migran Bugis tersebut tak sekadar merantau, bahkan mulai menetap karena merasa aman untuk berusaha dan beranak pinak di perantauan. Umumnya,
Mereka menetap dan tersebar di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara dan Kolaka Timur. Migrasi Bugis ke Sulawesi Tenggara berlanjut hingga tahun 1970-an. Alasan migrasi pada periode ini dilatar belakangi motif ekonomi. Seperti halnya yang dipelopori oleh Lapa Miring Daeng Mapaseng dari Ponre Kabupaten Bone, beliau adalah salah seorang legiun veteran yang berjuang di masa kolonial dan pendudukan Jepang. Mereka berhijrah ke Wolo Kabupaten Kolaka pada tahun 1971. Di sana membuka lahan permukiman, kemudian dinamakan Desa Tolowe Ponrewaru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka sekarang ini. Dalam sebuah riwayat mengisahkan, Lapa Miring Daeng Mapaseng berangkat ke Wolo Kolaka dengan mendapat surat izin jalan dari Kolonel Haji Suaib, Kepala Daerah Bone, tahun 1969 sampai tahun 1976. Pada tanggal 14 September tahun 1971, rombongan sebanyak 110 orang Bone tersebut dibagi menjadi 2 pemberangkatan. Mereka hanya membawa perbekalan secukupnya, berupa alat pertanian, gergaji, kapak pembelah kayu, serta makanan seadanya. Dalam pemberangkatan ini, belum membawa serta keluarga, tapi menyusul kemudian. Rombongan pertama tiba di Wolo pada tanggal 21 September tahun 1971 dengan menumpang kapal laut bernama Palopo I. Sementara rombongan kedua berangkat pada tanggal 23 September tahun 1971 dan tiba di Wolo pada tanggal 24 September tahun 1971 dengan menumpang kapal landing. Setibanya di Wolo disambut baik oleh Kepala Desa Wolo yang bernama Najamuddin dan masyarakat setempat. Sambil istirahat, mereka menunggu pengarahan dari Camat Kolaka. Pada tanggal 27 September tahun 1971, Kepala Desa Wolo mendapat perintah Camat Kolaka agar migran dari Bone tersebut diantar ke salah satu lokasi persiapan permukiman. Lokasi tersebut berupa pegunungan dan daratan berhutan lebat. Selanjutnya, migran Bugis dari Bone tersebut membagi tugas dan bersama-sama menebang pohon, kemudian mendirikan rumah, dan akhirnya membentuk sebuah perkampungan yang meliputi beberapa RK. Setelah 4 tahun membangun wilayah yang terdiri beberapa RK tersebut, maka pada tahun 1975, wilayah itu menjadi sebuah desa definitif yang dinamakan Desa Tolowe Ponrewaru sampai sekarang. Maka diangkatlah Lapa Miring Daeng Mapaseng sebagai Kepala Desa Tolowe Ponrewaru yang pertama, hingga beliau meninggal pada tahun 1989. Keadaan alam Desa Tolowe Ponrewaru yang terdiri pegunungan dan dataran, sehingga warga migran Bugis di wilayah ini umumnya bekerja di sektor perkebunan dan pertanian seperti menanam coklat, rambutan, durian, kelapa, dan padi. Keberadaan nama-nama toponim seperti Ponrewaru menunjukkan adanya pengaruh budaya yang dibawa oleh migran Bugis di wilayah itu. Begitu pula orang Bugis yang bermukim di Desa Pulawulo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka. Nama kecamatan diambil dari bahasa Bugis, yaitu Samaturu, artinya keinginan bersama. Oleh karena itu, keberadaan migran Bugis tersebut sangat berpengaruh dan turut berkontribusi dalam pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara
Di sanalah kemudian orang-orang Bugis berdiaspora dengan suku pribumi Tolaki hingga generasi ke generasi. Dalam perkembangannya, masyarakat Bugis banyak mengikuti kerabat dan keluarganya ke Sulawesi Tenggara yang telah berhasil membangun hidup layak. Hingga saat ini, masyarakat Bugis di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dijumpai di beberapa daerah, di antaranya di Kabupaten Kolaka, tersebar di Kecamatan Baula, Iwoimenda, Latambaga, Polinggona, Pomalaa, Samaturu, Towari, Watubangga, Wolo, Wundulako, dan Tanggetada. Di Kolaka Utara, mereka tersebar di Batu Putih, Katoy, Kadeoha, Lambai, Lasusua, Pakue, Pakue Tengah, Pakue Utara, Porehu, Tiwu, Tolala, Watunohu, Rante Angin, dan Ngapa. Sementara di Kolaka Timur, orang Bugis tersebar di Kecamatan Aire, Dangia, Ladongi, Lambadia, Mowewe, Lalolae, Loea, Polipolia, Tinondo, Tirawuta, Uluiwoi, dan Uesi. Bahkan kemudian, orang Bugis menyebar hingga Kendari, dan sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Seiring perkembangan, hasil produksi coklat yang terus mengalami penurunan di Kolaka Timur, mengakibatkan banyak orang Bugis melakukan migrasi ke kota Kendari. Kebutuhan yang meningkat, memicu mereka untuk mencari penghasilan di kota, dan meninggalkan kampung. Perpindahan mereka ke kota Kendari dilakukan secara bertahap. Migran yang telah berhasil menjadi motivasi migran selanjutnya untuk melakukan migrasi ke kota Kendari. Orang Bugis yang melakukan migrasi ke kota Kendari adalah bagi mereka yang memiliki modal besar. Pada tahun 2010, orang Bugis dari Kolaka Timur mulai melakukan migrasi ke kota Kendari, dan puncaknya terjadi sekitar tahun 2017. Mereka umumnya dari Bugis Bone, Sopeng, Wajo, dan Sinjai. Mereka memilih kota Kendari dengan alasan ingin berdagang campuran dan berdagang sembako. Migran tersebut belum sepenuhnya meninggalkan daerah asalnya. Akan tetapi, lahan perkebunan coklat yang telah dikelola ditinggalkan. Kota Kendari merupakan salah satu kota berkembang, sehingga menjadi daerah tujuan para migran Bugis, khususnya yang berasal dari Kecamatan Dangia, Kolaka Timur. Permukiman suku Bugis di Kendari berada di dekat laut, tidak ada yang berada di atas pegunungan. Di pegunungan ditempati oleh suku Buton, Muna, dan Tolaki, yang merupakan suku pribumi Kendari. Sekarang ini, migran Bugis di Kendari banyak yang berhasil. Mereka punya usaha kios rumahan yang besar, bahkan rumah toko permanen. Demikian pula di Kolaka, Timur, dan Utara, banyak yang berhasil. Selain pedagang, ada yang bergelut di pentas politik dan pemerintahan. Itulah sejarah dan kilas balik keberadaan masyarakat Bugis di Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih.